Pemirsa Sinpo TV dan sahabat ngutik sekalian, ada satu sektor di bidang politik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Banyak nih dari masyarakat sipil, Neng, Cang, yang mengatakan pembahasan rancangan undang-undang pemilu ini agak cukup di-delay. Apa di-delay itu ya? Ditunda-tunda oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, kemudian coba gue cek tuh, apakah betul akan di-delay? Ternyata sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bahwa untuk pembahasan rancangan undang-undang saat ini kan DPR lagi reses nih, lagi reses. Ternyata di masa reses ini akan tetap membahas setidaknya 3 undang-undang yang krusial. 1, rancangan undang-undang pemilu. Yang kedua, rancangan undang-undang perampasan aset. Dan yang ketiga, rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang akan dipisah dari Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, yang menarik untuk rancangan undang-undang pemilu ini, kan beberapa pemilu terakhir banyak banget persoalan, ada yang meninggal. Kemudian ada tumpang tindih tentang keputusan MK yang kemudian secara undang-undang nanti agak cukup sulit diaplikasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi urgensi. Kenapa episode ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Oke, dan sebelum kita membahas ya Mas Tab dan juga Mas Icang, saya akan menyapa terlebih dahulu ini sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, pemilu 2029 masih 3 tahun lagi. Tapi pertarungan politiknya ini bisa dibilang sudah dimulai dari sekarang. Bukan soal siapa calonnya, melainkan seperti apa aturan mainnya, yaitu revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang ramai jadi perbincangan publik dan juga lembaga legislatif. Pertanyaannya, apakah RUU Pemilu nanti benar-benar untuk memperbaiki demokrasi atau justru akan mengubah peta persaingan politik 2029? Kok sekarang jadi ramai diperbincangkan? Dan untuk membahas atau mendiskusikan topik tersebut tentu saja sudah hadir di studio ngutik, yaitu teman diskusi saya Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirdi Cang. Gimana Mas Icang bahas RUU Pemilu? Iya, nih bahas RUU Pemilu agak sedikit bergeser dari situasi panas beberapa pekan terakhir, Cang. Untuk RUU Pemilu ini menurut gua penting kita perbincangkan. Kenapa? Satu, kritik dari masyarakat sipil pemerhati pemilu itu cukup keras, Cang. Di antaranya seolah-olah saat ini DPR dan pemerintah eksekutif dalam hal ini dipandang menunda-nunda pembahasan terkait dengan problem-problem yang semestinya harus lebih dini untuk diantisipasi. Kenapa? Karena ini banyak sekali dari undang-undang yang menjadi pijakan rujukan pemilu. Kan kita tahu ya, sekarang itu kan undang-undang yang menjadi rujukan pemilu kan masih Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, kemudian undang-undang ini kalau nggak salah dikeluarkan perpunya tuh, Jang. Betul. Perpunya itu adalah Perpu nomor 1 tahun 2022 ya. Tentang perubahan UU nomor 7 tahun 2017. Nah, kemudian di tahun 2003 disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2023. Nah, rujukan pemilu saat ini sebelum dilakukan revisi itu masih ini, Jang. Jadi untuk membahas tahapan seleksi perlengkapan kepemiluan, baik itu pemilihan Bawaslu, KPU, rujukannya masih ini nih. Nah, kemudian apakah terjadi kekosongan terkait dengan tahapan? Tidak, karena rujukan yang dipakai masih mapan sampai detik ini. Itulah kenapa kemudian ketika menanggapi polemik terkait dengan kekosongan undang-undang kepemiluan ini, masyarakat sipil mendesak nih, Jang.
terutama pemerhati pemilu, Perludem, kemudian JPPR dan sejenisnya itu agar pembahasan ini bisa dilakukan secara lebih awal. Ya, terutama ini Mas ya, isunya adalah untuk mewadahi banyaknya putusan MK yang sebelumnya Mas. Oh iya. Karena kan itu dari sejak diundangkan 2017 ada 184 gugatan ke MK. Oke. Undang-undang pemilu, 21-nya itu dikabulkan Mas. Oke, banyak banget ya. Ini kan perlu rekayasa konstitusi di situ. Betul. Ini belum ada sinyal untuk dibahas. Gitu. Nah, karena belum dibahas ini, Neng, akhirnya kalau merujuk penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Bang Dasko, menyatakan bahwa bukan menunda-nunda untuk pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Kenapa? Kan seperti diungkapkan oleh Mas Icang, undang-undang pemilu sudah berapa tadi digugat ke MK? 184 kali. 184 kali. 21 kali dikabulkan. 21 kali dikabulkan. Dan saat ini ada 22 persoalan putusan MK yang sangat beririsan dengan RUU pemilu yang akan dibahas. Ya. Nah, justru inilah yang menjadi argumentasi DPR, Jang, melalui Wakil Ketua DPR, Bang Dasko, bahwa ini harus dilakukan secara hati-hati. Sebabnya apa? Biar ketika nanti disahkan nggak bolak-balik digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau gugatan ke mahkamah itu keputusannya langsung kemudian menjawab persoalan, Jang. Ada salah satu keputusan MK yang bahkan kemudian menimbulkan polemik sampai sekarang, Jang. Yang mana itu? Yang soal memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Itu yang disebut sama Pak Taufik Basri waktu itu ya. Taufik Basari. Tobas. Implikasinya adalah deadlock konstitusi, Mas. Iya kan? Maju kena, mundur kena itu. Maju kena dan mundur kena. Itu misalnya untuk pemilu lokal dan pemilu nasional. Kan pemilu nasionalnya nanti rezimnya itu kelompoknya adalah pemilu untuk anggota DPD, Pilpres, dan pemilu legislatif DPR RI. Ini nanti masuk ke ranah nasional. Pemilu daerahnya nanti diklasterkan struktur pemerintahan mulai dari legislatif dan eksekutifnya, meliputi pemilihan kepala daerah dan pemilihan untuk DPRD tingkat 1 provinsi dan DPRD tingkat 2 kabupaten kota. Masalahnya untuk DPRD tingkat 2 dan tingkat 1 dalam Undang-Undang Dasar itu harus dilakukan 5 tahun sekali. Artinya bareng sama DPR RI nih, Neng. Nah, kalau seandainya kemudian tiba-tiba putusan MK memisahkan dua rezim pemilu ini, lokal dan nasional, yang kemudian nanti diimplikasi putusannya untuk lokalnya, Jang, itu 2 tahun atau maksimal 2,5 tahun setelah Pilpres. Nah, setelah Pilpres. Pemilu nasional. Betul. Persoalannya. Untuk ngisi 2 tahun dan 2,5 tahun anggota DPR ini di sisi apa? Itu apakah misalkan PLT, apakah dikosongkan? Dua-duanya itu kan nabrak konstitusi semua. Nah itu akhirnya. Tapi kalau misalkan nggak dilaksanakan, melanggar Undang-Undang Dasar di mana disebutkan MK itu bersifat final and binding. Final dan mengikat. Ya, jadi mau dilaksanakan dengan cara apapun melanggar konstitusi. Sebetulnya melanggar undang-undang. Ya, tapi kalau nggak dilaksanakan juga melanggar undang-undang juga. Makanya dibilang deadlock gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi variabel penting kenapa pembahasan RUU Pemilu ini lebih harus hati-hati. Itu gue bisa menyadari akhirnya DPR dalam masa reses pun akan melakukan pembahasan terkait salah satunya RUU Pemilu. Dan masa reses ini akan dimanfaatkan oleh DPR untuk melakukan safari politik ya. Safari dalam rangka penyerapan aspirasi kepada stakeholder partai politik non-parlemen. Jadi parpol-parpol yang nggak lolos parlemen, parliamentary threshold kan kemarin 4% tuh. Nah, yang ikut pemilu yang nggak lolos 4% itu nanti akan diajak diskusi. Bang Dasko sebagai Wakil Ketua DPR juga untuk komunikasi dengan partai-partai non-parlemen ini sudah diawali tuh, Cang. Kemarin menerima perwakilan dari Partai Umat.
Partai Partainya Umat. Pak Amin Rais itu ya? Iya. Masih nggak di situ ya beliau ya? Masih sebagai pembina kalau nggak salah. Nah, Pak Haikal kemarin yang diterima oleh Bang Dasko. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh Komisi 2. Karena Komisi 2 sudah mengidentifikasi, gue catat ya, 28 masalah awal untuk menjadi rujukan pembahasan nanti. Jadi termasuk kan berarti kan tadi yang dari MK 21, misalnya berarti itu dari ini Mas, dari pakar kepemiluan dan juga dari aspirasi fraksi di DPR. Betul. Jadi 3 rujukan itu kan ya? Betul. Nah, itu yang kemudian diharapkan oleh masyarakat sipil pemerhati pemilu agar pembahasan ini bisa segera biar nanti nggak tergopoh-gopoh. Biar lebih gercep lah ya gitu. Iya, biar lebih gercep. Tidak bisa untuk masukan-masukan substansi pembahasan isi undang-undang pemilu ini hanya didengar lewat rapat dengar pendapat umum gitu. Nah, itu yang ingin diharapkan. Nah, secara substantif 28 masalah tersebut dapat kita petakan menjadi 3 tuh, Cang. Pertama, nanti meliputi soal penataan arsitektur pemilu. Jadi ini nanti akan membahas tadi pemisahan pemilu nasional dan daerah. Kemudian nanti akan membahas soal keserentakan Pilpres dengan pemilihan DPR dan DPD. Ini kan penting banget. Penting banget kan? Yang berikutnya misalnya membahas soal masa transisi. Jadi ketika kekosongan ini nanti siapa yang akan mengisi? Kemudian hubungan UU pemilu dengan pilkada seperti apa? Apakah masih dianggap sebagai rezim pemilu atau tidak? Kemudian soal beban teknis penyelenggaraan pemilu yang nanti menjadi rujukan KPU dan Bawaslu membuat aturan turunan terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, klasternya itu penataan sistem pencalonan dan representasi politik. Meliputi apa aja ini? Isu utamanya mencakup 1, penghapusan presidensial threshold. Yang paling hot itu ya. Nah, ini nanti coba kita bahas ya untuk presidensial threshold ini ya. Kemudian yang kedua, hak partai peserta pemilu mengajukan pasangan calon. Ya kan? Ini partai yang mana nih yang bisa nyalonin nih? Apakah nanti yang lolos parliamentary threshold ataukah hanya cukup menjadi peserta pemilu saja? Bocoran yang gue dengar semua peserta bisa nyalonin. Salah satunya gitu kan. Kemudian yang berikutnya soal mekanisme koalisi. Nah, koalisi ini masih relevan atau enggak nih untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kemudian soal sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, ini kan sudah mulai mengemuka nih. Soalnya kan ini juga akan berimplikasi terhadap biaya pemilu dan juga waktu yang akan berjalan serta kompetisi saling kanibal antar calon internal partai. Nah, satu partai, dan ini implikasinya mahal banget. Kemudian yang berikutnya soal parliamentary threshold, soal konversi suara, soal representasi perempuan, gitu kan? Keterwakilan perempuan. Dan salah satu persoalan krusial lagi adalah pencalonan presiden masih didasarkan pada kekuatan politik hasil pemilu 5 tahun lalu atau enggak. Itu kan. Itu klaster kedua. Yang ketiga, soal penguatan tata kelola dan penegakan hukum pemilu. Ini juga menjadi penting karena nanti ini mencakup soal KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian sistem kampanye, dana politik, berapa individu yang boleh menyumbang besarannya, institusi bisa nyumbang berapa, laporan dana kampanye seperti apa, dan pencegahan money politik. Ini juga penting nih, serta pembagian kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran atau sengketa pemilu. Nah, ini 28 masalah yang sudah diidentifikasi oleh Komisi 2 terkait dengan apa kira-kira pembahasan RUU pemilu ini yang menjadi signifikan. Nah, Mas, sebelum masuk lebih jauh, Mas, pertanyaan mendasar gua adalah yang ngusulin siapa nanti? Untuk revisi UU ini kan belum ketahuan, Mas. Oh iya ya. DPR atau pemerintah. Inisiatifnya ya. Inisiatif yang kedua dibahas di mana? Apakah Komisi 2, apakah di Panja, atau di Balik? Gitu. Untuk pertanyaannya dari Mas Icang, Mas Saab rasanya harus menjawabnya setelah jeda nih, Mas Saab. Karena di segmen ini kita harus jeda dulu ya. Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah.
Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di Ngutik kali ini kami akan melanjutkan kembali ini pembahasan terkait dengan RUU Pemilu yang memang saat ini sedang ramai sekali dibahas. Ngutik juga nggak mau ketinggalan bahas ya Mas ya. Oke, tadi pertanyaan yang sempat belum terjawab nih dari Mas Icang terkait dengan RUU Pemilu ya Mas ya. Inisiatornya siapa? Nah itu inisiatornya siapa dan tadi itu dibahas di mana? Itu apakah di dia. Panja kah, Komisi 2 kah, atau di Balik, Mas? Nah, ini juga menjadi tarik ulur di DPR nih, Cang. Bahwa kalau untuk RUU Pemilu ini inisiatifnya sepertinya ada di DPR. DPR ya. Yang kalau inisiatifnya di DPR bahwa nanti yang akan menyusun daftar inventarisasi masalah berarti nanti pemerintah Yang akan men-challenge itu. yang akan men-challenge itu. Nah, terkait dengan siapa nanti yang akan ditugaskan oleh pimpinan DPR membahas ini, kan ini ada 3 nih alat kelengkapan DPR yang akan digunakan untuk membahas ini. Nomor 1 adalah Panja, Panitia Kerja gitu. Kemudian yang kedua nanti apakah ini akan dibahas di Balik. Yang ketiga apakah di Komisi 2. Kalau yang pertama itu ad hoc berarti Mas ya? Ad hoc untuk yang Panja. Sementara aja khusus untuk menangani RUU Pemilu. Nah, itu nanti disusun tuh. Nah, kemarin terjadi perdebatan seru tuh di Komisi 2. Oh iya, sempet ya. Nah, PDIP cukup mempertanyakan kenapa? Arya Bima kalau. Iya, Mas Arya Bima terkait dengan emang apakah kurang kompetensi Komisi 2 untuk membahas ini gitu kan. Kepada salah satu yang ditunjuk menjadi Panja gitu Bang Doli Kurniawan. Golkar ya. Golkar. Nah, ada lagi apakah ini nanti akan dibahas di Balik. Tapi sepertinya dengan ada diskursus yang kemarin kok gua ya secara pribadi punya kecenderungan sepertinya juga nanti akan dibahas di Komisi 2 nih. Oke. Kenapa? Karena saat reses ini Komisi 2 diberikan arahan oleh salah satu pimpinan DPR, Bang Dasko. Ketua Komisi 2 itu Rifki Karsayuda. Pak Rifki Karsayuda, Nasdem itu salah satu yang mengemukakan saat ini sudah mengidentifikasi 28 masalah itu. Komisi 2 itu namanya ya? Iya. Namun Mas Rifki juga itu belum bisa mengungkapkan terkait dengan substansi 28 inventarisasi masalah awal ini. Mas, aku sempat baca itu statement beliau, Mas Rifki Karsayuda ini. Apa? Sudah dilakukan pembahasan secara informal. Dengan? Komisi 2. Oh, Komisi 2. Sebagai yang kocak itu sebagai upaya ijtihad konstitusi kan. Wah, istilahnya ijtihad konstitusi ya. Tapi masih informal gitu. Oke. Nah, ini 28 ini yang kemudian akan dibawa untuk safari bertemu dengan stakeholder parlemen, parpol non parlemen. Kemudian nanti akan dibawa ke akademisi, ke pemerhati pemilu yang beberapa kali sudah diseminarkan nih Cang oleh Komisi 2. Dan pernyataan-pernyataan 28 masalah inventarisasi awal ini sepertinya akan menjadi rujukan pembentukan daftar inventarisasi masalah nanti ketika pembahasan ini sudah dilakukan dengan pemerintah. Dalam konteks ini eksekutif. Nah, sepertinya sih pembahasannya kayaknya karena ini arahannya sudah Komisi 2 yang disuruh safari. Mengarah Komisi 2 ya? Mengarah ke Komisi 2 ini, Cang. Tapi gue nanti tentu pimpinan DPR akan berdiskusi kira-kira lebih cocok akan dibahas di Balik ataukah ini dibahas di Panja. Oke, Mas Aab dan juga Mas Icang. Ini menarik saat Mas Aab begitu ya tadi mengurai terkait dengan 28 daftar inventarisasi masalah Awal. Oke, masalah awal ya. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan saya dan juga rasanya ini menjadi pertanyaan masyarakat luas begitu ya, karena di media sosial juga sedang ramai. Mas, ini terkait dengan presidensial threshold. Ini tuh katanya apakah benar-benar peraturan ini tuh udah selesai apa belum seperti itu? Karena memang jangan sampai ini Mas harapannya ambang batas presiden tersebut hilang tapi lahir peraturan yang baru seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih opini yang beredar begitu ya terkait dengan capres dan juga cawapres ini hanya bisa diusung oleh minimal 3 partai parlemen katanya seperti itu. Itu yang lagi beredar nih isunya di masyarakat seperti itu. Akhirnya
komentarnya begitu ya, ambang batas dihapus, tapi koalisi dipaksa. Nah, gimana tuh? Lo punya tanggapan, Cang? Kalau gue Mas ya termasuk yang mendukung aja Mas dihapusnya PT ini. Karena akan makin rame, makin seru aja. Makin gitu seru. ya. Makin banyak pilihan ya? Banyak pilihan. Tapi memang tadi ada concern dari masyarakat sipil, jangan-jangan itu akan tetap dilaksanakan, tapi nanti teknisnya akan ada pengetatan juga Mas. Jadi ujung-ujung harus koalisi. Nah itu yang gue pengen tahu dari Mas Aap, kira-kira seperti apa kemungkinan ke depannya Mas? Iya, presidensial threshold ini kan menjadi isu yang paling panas dalam rencana revisi Undang-Undang Pemilu ini. Kenapa? Putusan MK nomor 62 ini yang menghapus ambang batas presiden itu akan berimplikasi serius terhadap ranah kontestasi di 2029. Betul. Misalnya, gue kasih contoh paling sederhana. Seandainya ambang batas ini betul-betul dilakukan dan diwadahi dengan mengacu bahwa yang boleh mencalonkan ini adalah parpol-parpol yang sudah lolos menjadi peserta pemilu, kalau seandainya ada 12 partai yang berhak peserta pemilu, maka nanti masing-masing parpol berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Berarti kalau seandainya semuanya maksimal menggunakan haknya, akan ada 12 pasang calon presiden dan wakil presiden. Ada 24 gambar orang di kertas suara. Kertas suara. Implikasinya apa? Ini yang kemudian kadang-kadang beberapa masyarakat sipil menyuarakan pemilu akan lebih panjang. Satu. Dengan pemilu lebih panjang, maka biaya yang dibutuhkan akan lebih banyak. Implikasinya apa? Kemungkinan menurut lo Cang, probabilitas untuk satu calon presiden mendapatkan suara 50% plus 1 gede nggak? Agak kecil ya. Agak kecil kan? Ada punya ininya, sejarahnya waktu pemilu 2004 ya. Iya. Itu kan 5 calon pasangan. Itu 2 putaran Mas. Nah 2 putaran kan? Akhirnya apa? Satu, untuk presiden terpilih tidak bisa ditentukan dalam 1 kali coblosan. Karena apa? Undang-Undang Dasar mensyaratkan untuk calon presiden syarat terpilih bisa ditetapkan sebagai pemenang, maka harus memperoleh suara 50% plus 1. Itu cuma ada 2 itu pemilihan yang harus aturan itu Mas. Betul, 1 presiden. Yang kedua? Gubernur DKI. Gubernur DKI Jakarta. Yang lain kan enggak ya? Yang lain itu winner takes all lah ya. Iya. Berapapun angka persentasenya. Yang penting lebih besar di antara yang lain itu terpilih. Itu untuk pilkada. Nah, presidensial threshold yang semacam ini satu implikasinya jika banyak yang akan mencalonkan, maka potensi 2 putaran. Apakah itu mahal? Ya nggak apa-apa, emang demokrasi mahal. Iya, pasti mahal lah. Pasti mahal kan? Langsung lagi kan? Bagi konsultan kayak kita senang-senang aja sebetulnya, Cang. Karena itu akan memperpanjang pekerjaan yang akan diarungi. Tapi di luar itu, presidensial threshold ini juga kalau seandainya dihapus, maka asumsi gua, Cang, sepertinya jumlahnya lebih banyak itu. Ada 18 tuh. Bayangkan peserta pemilu berhak mengusung calon presiden, ada 18 calon. Baru Mas hari ini atau kemarin ya, gua baca di berita, ini Mas partainya Pak Anies, Gerakan Rakyat, ke Kemenkum. Loh, sudah daftar kan? Daftar. Sudah nambah. Partai Umat sudah bikin. Kemudian ada beberapa parpol lain, gua sudah mendeteksi ada 2 juga yang sudah dideklarasikan. Yang mungkin kemarin Partai Hijau. Iya, yang mungkin nggak masuk juga pasti kemungkinan akan daftar lagi kayak partai primanya Mas Agus Jabo. Oh, Mas Agus Jabo misalnya juga akan ini. Mas Anies sudah jelas. Nah, itu juga pasti akan melakukan pendaftaran ulang. Nah, jika kemudian ambang batas 0% ini nanti rujukannya adalah peserta pemilu, sudah bisa kita bayangkan tuh betapa rumitnya kita nanti akan melakukan diferensiasi terhadap calon presiden dan wakil presiden ini yang akan kembali ke era 2004-2009 ya, Mas 99. Waktu itu kan sempat 48 tuh Mas. Dan memang kan belakangan jadi dipersilakan lagi kan. Jadi ada semacam presiden yang berulang. Bisa berulang lagi gitu Mas. Nah itu, padahal dulu sebetulnya presidensial threshold, falsafah dasarnya itu sampai dikemukakan untuk mengurangi jumlah pasangan yang akan maju. Kenapa?
untuk kemudian satu, pemilih lebih mudah mengidentifikasi program-program yang dikeluarkan oleh calon presiden. Sehingga diferensiasi antara presiden satu dengan pasangan presiden yang lain, pemilih bisa cukup sederhana untuk membedakan. Misalnya nih Cang, 2 pemilu, 3 pemilu terakhir, kita rumit atau mudah untuk mencermati program? Lebih mudah. Lebih mudah. Cuman 2 sama 3 calon ya. Betul. Akhirnya apa? Itu kan falsafah dasarnya kenapa ada presidential threshold itu untuk mempermudah pemilih mengidentifikasi. Oh, Pak Jokowi nanti akan melakukan apa? A, B, C, D, E. Oh, Pak Prabowo melakukan apa? A, B, C, D, E, F, G. Di 2 pemilu, 2 calon ini berhadapan-hadapan di 2014 dan 2019. Ya. Di 2014 ada 3 pasang calon. Ya. Kita juga relatif lebih mudah itu untuk. Meskipun juga ada akses lain Mas ya, keterbelahannya lumayan berasa Mas. Nah, Itu di masyarakat ya. betul. Tapi kalau untuk soal keterbelahan, bukankah itu memang hakikat Keniscayaan. keniscayaan Betul. demokrasi? Karena gini Mas ya, sebagai orang yang ngikutin, terutama 2012 Pilkada DKI ya. Ah, 14 tuh Pilpres Pak Jokowi versus Pak Prabowo yang pertama. Oke. Belum pernah Mas sebelumnya seorang voters itu identik dengan label dia. Oh, Lo gimana maksudnya? Lo cebong. Oh, ya kampret. Itu kan daerahnya di situ. Mana ada dulu Mas orang ngenyek pemilih Pak SBY, pemilih Pak JK, pemilih Bu Mega, kan nggak ada. Oh iya. Itu kan berasa. Itu kan gue rasain ketika waktu itu WA grup SMA gue bubar Mas gara-gara pemilu. Polarisasinya gila-gilaan Cang ya. Waktu itu. Polarisasinya cukup luar biasa, tapi memang dalam era kompetisi polarisasi itu adalah sesuatu yang keniscayaan cukup luar biasa, karena kalau nggak ada polarisasi kita cukup sulit untuk mengasosiasikan pilihan kita siapa. Nggak terelakkan ya. Nggak terelakkan itu adalah implikasi paling awal dari kompetisi. Ya. Siapa mendukung siapa, siapa lebih suka siapa, itu dipertontonkan. Itu gunanya kampanye. Jadi menurut Mas Aap itu adalah konsekuensi logis saja ya. Iya, itu konsekuensi logis dari demokrasi. Apa itu polarisasi? Kenapa? Karena jika memang calon-calon presiden itu cukup berbeda dalam program, itu sebetulnya pemilih sangat diuntungkan, Cang. Karena kalau kau bikin ini, yang satu bikin ini, gue lebih milih ini, sederhana. Distingsinya jelas ya. Distingsinya jelas. Nah, memang kemudian ini karena akar budaya kita itu berasal dari budaya yang guyup, Ya. budaya yang tidak enak saling bersikutan, Komunal ya. komunal, kemudian ada polarisasi yang sedemikian tajam, membuat kita nggak nyaman. Nah, ini beberapa implikasi terkait banyaknya calon. Nah, falsafah untuk presidensial threshold yang dulu kenapa itu dimunculkan, biar identifikasi kita bisa lebih sederhana. Yang kedua, kenapa presidensial threshold ini nanti diumumkan? Biaya pemilunya bisa makin ditekan karena nggak akan ada 2 putaran. Meskipun kita tahu lah pemilu langsung tuh pasti akan mahal-mahal juga, Mas. Iya, meskipun mahal-mahal juga, tapi kalau seandainya sekali penyelenggaraan ditambah 2 kali penyelenggaraan, tentu 2 kali penyelenggaraan lebih besar. Dan Contoh, energi juga akan lebih terporsir ya pasti ya. betul. Pembiayaan terhadap KPPS, pembiayaan terhadap pekerja-pekerja pemungutan suara, itu kan akan bertambah 2 kali lipat. Itu beberapa argumentasi. Tapi kemudian ini MK membalikkan lagi threshold-nya menjadi 0. Nah itu dia Mas Aap, pembahasannya kalau misalnya kita boleh mundur begitu ya, yang juga saya ingin tahu kenapa kemudian MK ini memutuskan untuk ambang batas ini dihapuskan, Mas? Nah, karena memang salah satu argumentasinya kita kan menggunakan sistem pemilu yang sangat terbuka. One man, One one vote. Oke. Probabilitas one man one vote adalah suara lu itu satu dengan suara Presiden Prabowo Subianto itu sama. Penghargaan terhadap satu suara ini adalah menjadi harga mutlak. Itu satu. Nomor 2, terkait dengan nolnya ambang batas itu, biar probabilitas siapapun yang ingin menjadi presiden tidak terhalang. Hak kita secara asasi
jika tanpa putusan pengadilan hak politik kita tidak dicabut, maka hak yang menempel kita apa, Jang? Hak memilih dan juga hak dipilih secara politik, secara kepemiluan. Nah, hak ini tidak boleh satupun institusi itu melakukan penghalangan. Ini masuk dalam ranah hak asasi manusia, Jang. Argumentasi dasar ini cukup wajar. Cuma kemudian, nah ini nanti menjadi problem nih. Jika kita sangkut pautkan dengan masalah-masalah yang lain, kadang-kadang ini menjadi tumpang tindih. Terutama ketika udah ngomongin sistem pemerintahan, Mas ya. Betul. Tumpang tindihnya apa? Presidensial threshold 0. Oke, ternyata dalam pelaksanaannya probabilitas untuk 2 putaran besar. Implikasinya apa? Implikasinya satu, biaya makin tinggi, waktu makin lama. Implikasi yang berikutnya apa? Kalau banyak calon, identifikasi pemilih terhadap diferensiasi program menjadi terfragmentasi, nggak bisa langsung mengacu. Implikasi ketiga, banyak implikasi terkait dengan hal ini. Itu kenapa kemudian argumentasi dulu dimunculkan presidensial threshold dalam naskah akademiknya untuk mengatasi kemahalan pemilu dan salah satunya mengidentifikasi program menjadi lebih jelas, Cam. Nah, inilah yang kemudian ini baru satu hal nih di daftar inventarisasi masalah awal yang baru kita bahas nih ya. Belum ada 28 masalah yang lain. Termasuk pemisahan pemilu serentak dan lain-lainnya. Concern gua saat ini menjadi penting untuk segera didiskursuskan. Saat ini Komisi 2 udah belanja masalah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad telah mengatakan bahwa ini akan segera dibahas tapi tidak tergesa-gesa. Yang paling penting dilakukan adalah penyerapan substansi dari stakeholder nanti yang akan terkait larut untuk pelaksanaan pemilu. Dan ini sebetulnya menurut gua langkah yang cukup apik karena nanti akan mengikut libatkan semua stakeholder yang nanti akan bertarung di 2029, Cang. Oke, dan lagi pula nih Mas Aab dan juga Mas Icang ya terkait dengan RUU Pemilu ini kalau tidak salah juga masuk ke dalam prolegnas ya. Oh iya. Dan juga akan selesai di akhir 2026 ini harusnya ya. sudah selesai gitu ya. Ditargetkan. Iya, Mas Aab dan juga Mas Icang. Di segmen ini rasanya kita harus jeda terlebih dahulu nih dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga menggelantung begitu ya di benak saya. Ini salah satunya adalah isu tiket lama yang sudah kadaluarsa. Nanti bisa dijelaskan ya Mas ya di segmen yang selanjutnya. Mas Aab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, ini adalah segmen terakhir dari diskusi Ngutik di episode kali ini yang mana kita akan membahas kembali terkait dengan RUU Pemilu bersama dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Tadi Mas Aab, Mas Icang, saya sempat bertanya terkait dengan isu tiket lama yang sudah kadaluarsa itu maksudnya seperti apa? Dan juga ini yang sedang ramai diperbincangkan adalah munculnya kekhawatiran aturan baru yang dibuat oleh pemainnya sendiri katanya seperti itu. Karena memang RUU Pemilu ini kan dibahas oleh DPR yang mana juga ini merupakan peserta pemilu begitu. Jadi itu pertanyaannya yang ramai di medsos ya? Betul sekali. Jadi pertanyaannya nih Mas Aab, apakah peserta kompetisi ini sedang mengusung atau menyusun aturan kompetisinya sendiri? Nah, bagaimana ulikannya Mas? Nah, ini yang cukup menarik. Yang pertama terkait dengan apa tadi? Isu tiket lama yang sudah kadaluarsa. Nah, dengan dihapusnya presidensial threshold, maka itu udah nggak relevan lagi. Tiket lama ya? Tiket lama. Kenapa? Karena rujukannya, kenapa ada tiket lama, ada rujukan kekuatan partai politik, dengan adanya ambang batas pencalonan, maka kekuatan politik menjadi representatif. Tapi kalau sudah presidensial threshold-nya dihapus, maka parpol yang, ini yang gue dengar bocorannya, Jang, menjadi peserta pemilu boleh mencalonkan
pasangan presiden Iya. dan wakil Berarti presiden. otomatis tiap parpol peserta pegang tiketnya masing-masing. Betul. Tiket 5 tahun lagi kan. Betul. Yang penting dia lolos verifikasi, Ya. maka dengan sendirinya atau otomatis Ya. bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Terkait dengan kekhawatiran ada aturan yang dibuat oleh pemainnya sendiri Nah, katanya. Gimana ini Mas? juga memang agak cukup unik. Masalahnya pemainnya nggak tunggal. Oke. Kepentingan parpol-parpol inilah yang kemudian saling tarik-menarik. Kalau seandainya parpolnya tunggal, mudah itu. Ini kenapa jadi buletnya kayak begini? Karena representasi parpol kepentingannya beda-beda. Meskipun regulasinya dibuat oleh mereka yang akan menjadi pemain, Jang, tapi ini tidak sederhana. Gua kasih contoh cepat-cepat nih. Contohnya, partai politik yang saat ini kursinya banyak di DPR. Sama parpol yang saat ini nggak dapat kursi di DPR. Kepentingannya beda. Yang kursinya banyak di DPR, kalau bisa threshold-nya dinaikin aja setinggi-tingginya. Kenapa? Karena dia punya basis pendukung yang cukup banyak. Misalnya Nasdem nih, Cang. Untuk parliamentary threshold mematok angka 7%. 7% ya. Berarti Sekarang berapa kan? Sekarang 4% kan? 3%. Nah, kemudian partai-partai yang non-parlemen sekarang ada yang ngusulin 2%. Ada yang ngusulin 3%. Kenapa? Kalau 2% misalnya PSI P3 yang kemarin nggak lolos, bisa lolos. Jangan salah, 1% itu kan terdengar sedikit Mas ya. Iya. Tapi kalau kita convert ke jumlah pemilih kita, yang kemarin berapa Mas DPT-nya? DPT-nya 100 juta kalau nggak salah. Tapi kan dihitung dari suara sah ya. Itu bisa berarti hampir 2 juta. 2 juta? 1%. Iya. Gede banget. Dan itu representasinya cukup luar biasa. Nah, yang kayak begini-begini ini, kenapa meskipun ini aturan dibuat oleh pemainnya agak cukup rumit, loh pemainnya ini kepentingannya apa yang mereka inginkan beda-beda. Yang partai kecil pengennya threshold-nya dihapus, yang partai gede pengennya threshold-nya dinaikin. Dan ini harus kompromi. Inilah yang membuat rumit. Kenapa RUU Pemilu selalu diubah setiap tahun? Oh, kok setiap tahun? Setiap pemilu gitu. Dan inilah yang kemudian kenapa RUU Pemilu selalu tarik-menarik pembahasannya setiap kali menghadapi pemilu selanjutnya. Oke, terkait dengan 28 inventarisir awal masalah ya seperti itu. Ini juga kayaknya mau ada yang ditambahkan uraiannya dari Mas Ica. Masalah-masalah yang ada ini apa catatannya? Iya, betul sekali. Tadi ambang batas presiden, parlemen. Yang belum tuh tadi ini Mas, kita bahas tentang keterwakilan perempuan. Oh iya, 30% ya? Sama 30%. Itu sangat positif lah ya untuk menambah itu. Karena kemarin kan belum nyampe segitu Mas. Tapi jarang juga diikutin sama parpol-parpol. Iya, itu bingung. Makanya nanti akan tetapkan segitu. Oke. Yang kedua ini Mas, soal pengaturan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi. Ini menurut amanat MK dikembalikan ke KPU. Oke. Jadi undang-undang kemarin ada penjelasan soal alokasi kursi dan konversi suara menjadi kursi dan dapil itu akan dihapus. Jadi sekarang KPU. Jadi nanti kita nggak tahu tuh Mas. Cara ngitungnya nanti akan berubah apa enggak belum tahu kita. Iya, kan dulu sempat ada metode kuota hari. Kuota hari itu sampai 2009 kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua senlek, sempat murni kan segala macam. Yang berikutnya tadi Mas udah kita bahas sebelumnya kan soal pemisahan itu loh. Pemilu nasional dan pemilu daerah. Itu kan argumennya sebenarnya cukup masuk akal Mas ya. Meskipun tadi implikasinya jadi deadlock konstitusi. Kita kan sering mendengar argumen ini bahwa isu-isu daerah jadi tenggelam dari isu-isu nasional. Oke. Kenapa itu kemudian harus dipisah ya? Yes, tapi gue penasaran nih ke depan nanti gimana rekayasa konstitusinya ini. Nah, ini yang maju kena mundur kena soalnya. Ini kita tunggu nanti. Kan? Bagaimana DPR melakukan rekayasa konstitusi ini? Constitution engineering betul. Yang terakhir gue catat, tapi ini agak unik dan agak mungkin lebih kontemporer. Soal ini Mas,
putusan MK terkait penggunaan AI dalam citra diri calon. Wah itu tuh. Ini gimana nih Mas? Agak cukup nih, gue sih belum mendalami ya, tapi gue mendengar aja agak cukup beli. Iya, karena di otak gue ya ini seharusnya mungkin masuk teknis aja nggak sih? Iya. Mungkin di KPU, PKPU aja. Iya. Tapi mungkin kemarin ada yang ngerasa ini isu yang sangat seksi mungkin, isu yang sangat kontemporer. Uniknya ini dikabulkan MK, Mas. Nah, gitu loh. Padahal kan kita saat ini Neng ya, terkait dengan artificial intelligence ini, AI ini, kehidupan kita sehari-hari sudah nggak bisa lepas dari itu. Ya, dalam kehidupan apapun. Saat ini kita searching di Google, tiba-tiba AI-nya udah paling atas. Betul sekali. Ya kan? Sekarang ada banyak AI yang cukup membantu kehidupan kita sehari-hari dalam mencari informasi, dalam mendesain, dalam membuat presentasi, semua AI. Kemudian kita melepaskan itu dari kehidupan kita sehari-hari ya agak cukup rumit lah itu. Dan pembuktian juga agak sulit Mas ya. Ya agak cukup sulit. Misalkan itu di Pileg, kebayang nggak berapa calon kan tadi ribuan calon gitu loh. Tapi kita wait and see aja lah gimana KPU nanti menyikapi ini. Gitu. Nah, dan yang kedua kita tunggu bagaimana rancangan undang-undang ini akan dibahas di DPR. Nah, mungkin inilah Cang, kenapa masyarakat sipil mendorong agar segera dibahas secara resmi ya, secara formal di DPR. Tapi kemudian juga dengan tingkat kerumitan daftar inventarisasi masalah awal ini juga memang ya, safari ke akademisi, safari ke stakeholder, safari ke berbagai pihak untuk menjadikan pemilu ini rancangan undang-undang sebagai rujukan regulasi ini jangan sampai lagi sesuatu yang kita anggap baik ini kita sudah cukup berpengalaman dalam RUU pemilu. Wah dulu itu ya Neng ya. Dipandang pemilu serentak itu yang terbaik gitu. Wah masyarakat sipil, pemerhati pemilu, politisi, akademisi. Itu tokoh utamanya siapa masih ingat? Effendi Ghazali. Ghazali waktu itu. Lihat sekarang apa implikasinya. Pilkada serentak apakah membuat pemilu kita murah? No. Bahkan tetap mahal. Bahkan yang paling menyedihkan bagi kita, keserentakan telah menghasilkan puluhan nyawa melayang karena capeknya beban kerja anggota KPPS untuk mengurus pemilu yang bertahap berapa kotak itu yang deket tempat gue tinggal Mas, baru kelar hampir tengah malam itu. Loh, kalau tengah malam masih mending ya? Pagi masih dini hari ya? Iya dini hari, bukan pagi jam 9 baru selesai pagi besoknya. Nah yang kayak begini-begini, dulu keserentakan ini akan murah, akan efisien, akan efektif, apa jadinya? Pada masuk angin Mas, orangnya Mas. Nah sekarang tenggelam semua, udah nggak berani ngomong tuh kayaknya. Makanya kalau membuat usul, kayaknya gue setuju beberapa kali diskusi kita off cam, kita ini kekurangan imajinasi memang. Betul, imajinasi jangka panjang terutama ya. Iya, abstraksi kita terhadap semua masalah itu sangat jangka pendek gitu. Nearsighted istilahnya. Apa? Nearsighted kayak penjelasannya apa? Kayak rabun jauh. Nah, bisa melihat yang dekat-dekat aja. Oh, yang jauhnya nggak mampu ya? Nggak visioner nggak sih maksudnya? Ya mungkin kurang visioner. Kurang visioner gitu. Dulu gue ingat banget itu perdebatannya, bahwa pemilu serentak ini kayak sepertinya menjadi solusi gitu. Jadi presiden, pileg ini kita gabung jadi satu. Ternyata apa implikasinya? Nyawa melayang, pemilu tidak murah, kemudian rumitnya pelaksanaan dalam satu waktu. Oke, the biggest election in the world one day. One day the biggest biggest election ya. Iya, karena kan di India pun Mas ya, itu meskipun lebih banyak penduduknya, itu bertahap pemilunya Mas. Kita kan satu hari semua diamprokin semua. Diamprokin tuh, itu aduh. Bayang nggak logistiknya gimana Mas ya? Ke Papua, ke pulau-pulau kecil di Maluku ya kan. Jadi menurut gua sih memang itu harus dipikirkan ulang ya. Terutama tadi itu imajinasi kita lah, masyarakat sipil semua itu harus lebih panjang. Jangan sampai cuman bereksperimen 5 tahun sekali aja gitu loh. Dan gue berharap suara-suara pengalaman dari KPPS itu dijadikan landasan, salah satu landasan untuk rujukan pengambilan keputusan menyusun desain pemilu ini. Iya, karena sebetulnya kan ujung tombaknya kita di mereka tuh. Kita tidak bisa membayangkan usulan keserentakan, belum melakukan simulasi bagaimana penghitungan dan lain-lainnya, tiba-tiba ini dianggap yang terbaik. Ini kadang-kadang abstraksi kita terhadap melihat persoalan untuk
jangka panjang Ya. agak dipertanyakan. Tapi juga di sisi lain Mas ya, gue juga mungkin ya. Tadi kan mungkin kita mengkritisi elit sipil ya. Kita kalau gua pribadi juga mengkritisi elit politik juga Mas. Apa? Karena memang tadi yang dibilang Neng Tia ya soal apakah betul ini apa ya regulasi atau aturan yang dibikin pemainnya sendiri itu memang betul. Yang betul. Niscaya Mas. Iya. Lawmakers kita DPR itu kan pengguna peraturan itu sendiri. Betul. Siapa pemain utama pemilu ya partai politik. Dan akhirnya Ya. siapa kekuatan politik terbesar itulah yang menentukan. Betul. Tapi disitulah gue mungkin mengkritisi sedikit di situ Mas ya. Sama juga, jangan nearsighted juga, jangan rabun jauh. Oh iya dong. Gimana caranya menyusun undang-undang supaya menang 5-10 tahun aja. Iya. Harus dipikirkan Mas, legacy penerusnya seperti apa. Ya, setuju. Bukan harus legacy penerusnya yang sesama partai loh, siapapun itu. Ya. Karena kita kan berkelanjutan sebagai bangsa Mas, bukan cuma mikirin 5-10 tahun aja. Ya. Gua misalnya komparasi nih dengan negara lain Mas ya, Oke. yang udah agak mapan mungkin. Ya. Di Inggris tuh ada Mas, ya, election act lah ya, itu revisinya paling minor Mas. Misalkan yang kemarin itu terakhir 2022 apa ya, itu ada peraturan baru di konstitusinya, di undang-undangnya untuk membawa voter ID atau Oke. KTP ke TPS. Cukup. Itu justru harus. Harus. Sebelumnya itu enggak Mas. Apa? Datang aja ditanya siapa namanya, tinggal di mana, nyoblos. Nyoblos. Tapi itu kan sebenarnya teknis Mas. Iya. Bukan ke sistem yang besarnya. Substansinya nggak terubah lah ya. Enggak. Jadi gua membayangkan, berimajinasi kapan ya kita menuju ke arah sana, lebih stabil, lebih masih terprediksi. Seperti misalnya di Amerika kan ya, kan pemilunya udah jelas kapannya Mas. Yap. Kapan? Yaitu November. bulan November, hari Selasa, minggu pertama. Nah, selalu itu. Selalu kita kan enggak pernah di bulan Februari, pernah di bulan April, pernah di bulan Agustus September. Gue pengennya ke arah sana kita menuju gitu loh Mas. Oh, kalau dalam dunia usaha uncertainty kan sangat dibenci ya, Jan ya. Betul. Dan ini juga sama di pemilu sebetulnya juga dibenci. Betul. Tapi karena kepentingan politiknya yang membangun regulasi adalah kekuatan-kekuatan politik terbesar, ya nggak peduli itu ya kayaknya. Oh, Gue kritik juga di sektor itu, Jan. Oke. Mas Ab, untuk closing singkat. RUU Pemilu ini adalah dasar rujukan bagaimana desain pemilu 2029 akan dilakukan. Gue masih akan mengutip Mas Icang bahwa kita kurang berimajinasi jangka panjang terkait dengan penyusunan. Minta tolong pemerintah, khususnya dalam arti luas DPR dan juga eksekutif, untuk betul-betul mengkaji di luar teknis yang ada ini, falsafah dasar. Jangan sampai nanti pemilu yang desainnya ini hanya dilakukan untuk jangka pendek, bagaimana menang pada saat itu. Tapi juga pikirkan, nanti setelah pasca eleksi, ini parpol yang menang, presiden yang terpilih, ini ngurus pemerintahannya seperti apa. Kayaknya nih keresahan satu ini nanti segmen khusus akan gua bahas. Gue minta sama lo nanti segmen khusus ini kita bahas terkait dengan ketimpangan sistem eleksi kita belum memikirkan saat nanti eleksi sudah menghasilkan pemenang. Yeah. Di satu sisi kita hanya memikirkan bagaimana eleksi ini disusun, sisi eleksinya, tapi nanti pasca kontestasinya itu tidak kita pikirkan. Kenapa saat ini kompetitor bisa diajak gabung sama pemenang? Salah satunya ini implikasi dari produk pemilu yang saat ini tidak memikirkan hasil. Betul, itu kalau kita ke belakang dari tahun 2004 udah mulai itu Mas. Iya. SBY itu ya. Nah, kenapa kemudian oposisi nggak mapan? Dalam konteks meskipun kita tidak mengenal oposisi formal, kenapa sekarang semua berhasil dirangkul kepada presiden terpilih misalnya? Karena memang desain pemilu kita dalam sisi eleksi tidak memikirkan bagaimana nanti presiden terpilih dalam mengelola pemerintahan pasca terpilih. Ketika terpilih, dukungan DPR harus, dan jika nanti yang terpilih itu adalah dari parpol yang kursi parlemennya rendah, mau bisa apa ini presiden terpilih? Oke, baik. Nanti kita akan ulas seperti itu ulikannya di segmen yang khusus lagi nih Mas terkait dengan itu. Mas Ab dan juga Mas Icang, terima kasih banyak atas ulikannya di episode kali ini untuk
penutup, ini pada akhirnya revisi Undang-Undang Pemilu bukan hanya soal mengubah pasal demi pasal. Yang sedang diputuskan adalah bagaimana wajah demokrasi Indonesia ke depan. Siapa yang bisa mencalonkan diri, bagaimana rakyat memilih, dan bagaimana kompetisi politik berlangsung. Perdebatan tentu akan terus berjalan. Yang terpenting prosesnya tetap terbuka dan menghasilkan aturan yang benar-benar memperkuat demokrasi kita. Dan bagi sahabat Ngutik juga pemirsa Sinpo TV, saya mau mengajak Anda sekalian bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, yuk langsung saja kunjungi kami di sosial media kami Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan akhir kata, saya mewakili Mas Aaf dan juga Mas Icam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.